Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratifikasi dengan NPM H1022032. Di sini dengan dosen pengampu Bapak Novel Hidarata. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir dari pembuatan alat sensor detak jantung. Beberapa konteks yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah yang pertama, pendahuluan, tinjauan pustaka, bahan dan metode kerja, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta lampiran foto dan alat-alat. Kemudian bab 1, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwasannya jantung merupakan alat salah satu organ vital yang ada di dalam tubuh manusia, sehingga kesehatan jantung sangat perlu untuk dijaga demi keberlangsungan hidup manusia. Salah satu yang mungkin bisa dilakukan oleh setiap orang untuk menjaga kesehatan jantungnya adalah dengan cara mengukur detak jantung seseorang, karena hal tersebut dapat mempengaruhi sirkulasi darah yang dialirkan ke seluruh tubuh. Sehingga sensor ini dibuat untuk memudahkan kita untuk sekedar menghitung detak jantung saja. Kemudian yang kedua yaitu rumusan masalah. Seperti yang bisa dilihat pada layar, terdapat 9 rumusan masalah pada percobaan kali ini. Namun garis besarnya adalah rumusan masalah pada percobaan kali ini yaitu bagaimana cara untuk menggunakan kode-kode dalam pemrograman untuk membuat sensor detak jantung, kemudian bagaimana cara sistem kerja sensor tersebut, serta apa nanti fungsi dari alat tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan dari penggunaan Arduino untuk pembuatan alat sensor detak jantung ini. Kemudian ada pun tujuan dan manfaat lain, yaitu mengetahui cara kerja Arduino pada sistem sensor detak jantung. Bab kedua yaitu tinjauan pustaka. Pada prinsipnya kerja sensor detak jantung itu adalah fotoleptismograf. Nah, menurut prinsip ini, perubahan volume darah dalam satu organ itu diukur dengan perubahan intensitas cahaya yang melewati organ tersebut. Biasanya sumber cahaya tersebut dapat berasal dari fotodetektor seperti fotodiode, light dependent resistor, serta fototransistor. Nah, dalam sensor transmisif, sumber cahaya dan detektor ditempatkan saling berhadapan dan jari orang harus ditempatkan di antara pemancar dan penerima. Sensor reflektif di sisi lain memiliki sumber cahaya dan detektor yang berdekatan satu sama lain, dan jari orang tersebut harus diletakkan di depan sensor. Kemudian bab ketiga adalah bahan dan metode kerja. Alat yang digunakan dalam percobaan ini yaitu yang pertama connecting wires, yang kedua LCD I2C, yang ketiga kabel jumper, yang keempat Arduino Uno, yang kelima adalah mini breadboard. Langkah kerja yang dilakukan pada percobaan ini yaitu yang pertama, menghubungkan Arduino ke laptop menggunakan connecting wires untuk mengetahui kelayakan kerja Arduino melalui Arduino IDE. Yang kedua yaitu, jika Arduino telah bekerja dengan baik, lepaskan Arduino dari connecting wires, kemudian hubungkan kabel jumper pada Arduino dan LCD dengan keterangan sebagai berikut. GND Arduino menuju GND LCD, 3,3 V Arduino menuju VCC LCD, A4 Arduino menuju SD LCD, A5 Arduino menuju A5 LCD.
Kemudian yang ketiga adalah jika penghubung antara kabel sudah benar, hubungkan Arduino dan LCD ke laptop menggunakan connecting wires, kemudian mulai dilakukan pengkodean. Langkah keempat yaitu masukkan kode seperti pada gambar. Kode ini berfungsi untuk memunculkan tulisan pada layar LCD tanpa animasi apapun. Kemudian masukkan kode seperti pada gambar. Kode ini berfungsi untuk memunculkan tulisan pada layar LCD dengan animasi tulisan bergeser ke kanan. Kemudian yang keenam yaitu melakukan pengecekan pada LCD. Apabila LCD bekerja dengan baik, maka tulisan yang kita kode tadi akan muncul pada bagian layar LCD. Kemudian yang keempat, ketika LCD sudah bekerja dengan baik, maka yang keempat adalah menghubungkan Arduino, LCD, dan sensor dengan ketentuan yang terdapat pada layar. Kemudian yang kelima itu menghubungkan alat yang sudah dirangkai ke laptop. Yang keenam itu adalah melakukan pemrograman, kemudian mendownload library Liquid Crystal I2C H, kemudian kita upload ke Arduino IDE-nya. Apabila sebelumnya sudah memiliki library, maka tidak perlu mendownload ulang. Apabila belum, maka harus di-download karena ketika tidak di-download, maka akan terjadi error pada pengkodean. Yang ketujuh adalah apabila program sudah di-upload, maka alat sensor detak jantung sudah bisa digunakan. Seperti pada gambar. Kemudian bab 4, hasil dan pembahasan. Hasil yang didapat pada percobaan ini yaitu LCD berfungsi dengan baik. Yang sebelumnya LCD itu rusak pada bagian backlight, namun pada percobaan ini LCD sudah dapat bekerja dengan baik dan dapat memunculkan huruf-huruf ataupun kode yang diberikan. Kemudian yang kedua, alat sensor detak jantung bisa digunakan, namun pengukuran belum akurat. Selanjutnya, pembahasan. Alat ini dapat berfungsi apabila kita mendekatkan jari kita ke arah sensor. Sehingga sensor tersebut nantinya akan meneruskan sinyal kepada Arduino sehingga akan memunculkan hasil perhitungan detak jantung pada layar LCD. Namun perhitungannya belum terlalu baik sehingga hasil yang didapatkan itu kadang-kadang berubah-ubah. Bab 5 yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari percobaan yang kami lakukan yaitu percobaan dilakukan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan alat sensor detak jantung. Pengukuran pada sensor itu belum akurat serta perlu adanya percobaan kembali untuk meningkatkan akurasi alat pembaca sensor detak jantung. Mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai laporan akhir dari pembuatan alat sensor detak jantung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.